Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel ini. Kali ini kita akan mencoba mengatasi permasalahan yang sering terjadi pada saat pemasangan modul AC yang baru. Pada saat pemasangan AC yang baru, modul AC yang baru ini sering terjadi kipas tidak bisa berputar, kipas indoornya tidak bisa berputar. Hal itu biasanya terjadi karena adanya perbedaan urutan kaki-kaki kipas ini. Jadi ada perbedaan urutan pada modul yang baru ini dengan modul yang lama. Jadi ada perbedaan urutan ini, kaki-kakinya. Walaupun ininya sama bentuknya, tetapi urutannya bisa saja berbeda. Seperti yang terjadi pada modul ini. Pada pada modul yang lama ini urutannya bukan NMC gitu, seperti yang di modul baru ini. Tapi ini urutannya adalah MNC. Jadi bukan NMC tapi MNC. Mungkin akan saya jelaskan dulu ya artinya apa ya NMC itu ya. Jadi N itu adalah netral ya. C itu kapasitor. Sedangkan M itu motor. Jadi di sini N itu dan C ini mendapatkan arus yang sama. Sumber arusnya sama. Kalau ini negatif, ya ini negatif. Kalau ini positif, ya ini positif. Sedangkan yang M ini harusnya berbeda. Kalau ini negatif, ini otomatis ini positif, ini negatif. Atau bisa juga kalau ini positif, ini negatif, ini positif. Jadi mungkin biar paham, saya akan jelaskan lewat gambar ya. Ini akan saya coba gambar bagian dalamnya kipas ya, dinamo kipas. Jadi kurang lebih dinamo kipas itu gambarnya seperti ini. Bentar dulu. Jadi ada dua gulungan gitu. Jadi kurang lebih ada seperti ini. Ini gulungan pertama, ini gulungan kedua. Ini ketemu di sini. Bagian sini dan bagian sini ini adalah bagian C atau bagian sorry. Ini dan ini itu adalah bagian C atau bagian N. Ya. Bisa ini N, ini C, ini M. Atau dibalik, ininya yang N juga bisa, ininya yang C. Tergantung mana nanti kapasitornya di mana pasangnya ya. Contoh gini. Kalau kita gambar lagi seperti ini. Ini adalah M. Ya, ini misalnya kita pasang kapasitornya di sini. Sedangkan yang ini tanpa kapasitor nih. Ini mendapatkan arus yang sama dari sini nih, sumbernya dari sini. Kalau misalnya kita pasangnya ini di bagian negatifnya listrik, berarti yang sini nih adalah bagian positifnya listrik nih. Kalau ini negatif, ini positif. Nah bagian yang, jadi ini juga ini pasti negatif. Ini kan negatif, ini negatif, ini negatif. Jadi ini negatif, ini positif. Atau sebaliknya kalau kita pasangnya terbalik, kita putar misalnya kabelnya, jadi ini positif, ini yang negatif sendirian. Ya, jadi ini berarti kalau posisinya gambarnya seperti ini adalah N,
ini adalah C, ini adalah M. Ya. Seandainya ini kapasitornya dipasangnya di sini, berarti yang C-nya di sini. Jadi misalnya gini. Kalau gambarnya seperti ini, jadinya yang C itu yang sini, ini yang M, ini yang N ya. Terus taunya gimana kalau misalnya kita ketemu modul seperti ini, yang mana N, mana M, mana C? Seandainya di sini tidak ada tulisan seperti ini, taunya itu kita lihat di bagian belakangnya. Ini, ya. Jadi kita lihat bagian belakang sini. Nih, kita lihat ya, kaki yang ini, kaki yang satunya ini, kaki yang satunya lagi ini. Kita lihat dulu yang menuju kapasitor yang mana ya. Ini kapasitor posisinya di sini nih. Jadi kapasitor tuh ini dan ini kakinya nih ya. Kapasitor kipas itu kakinya ini dan ini. Kita lihat nih jalurnya. Ini dari sini itu dia mendapat arusnya dari sini. Ini. Artinya ini adalah C, ini adalah N. Ya. Ini C, ini N, berarti satunya ini adalah M. Kalau di modul ini kita lihat di sini listriknya adalah ini L, positifnya, ini negatifnya. Ya. Jadi ini negatifnya ini menuju ke kapasitor dan menuju N. Jadi kalau di modul ini yang negatif, ini negatif, sedangkan M-nya ini positif. Walaupun sebenarnya bisa saja pas pemasangan dibalik juga bisa, karena ini arusnya arus yang AC ya, arus yang alternating current atau arus bolak-balik. Ini saya sudah alirkan listrik ke modul ini. Jadi modul ini udah menyala. Kita akan lihat ya. Jadi kalau kita ukur pakai ini, ini NMC, jadi yang bagian tengah adalah ini kita ukur. Ini kita lihat voltasenya adalah 217 ya. Jadi mendekati 220. Sedangkan yang ini dan ini sama ya, 217 juga ya. Jadi ini adalah posisi tengahnya ini ya. Ini misalnya ini positif, ini negatif. Berarti ini juga negatif, atau sebaliknya kalau ini negatif, ini positif, ini positif. Jadi kita ngukurnya antara ini dengan ini atau ini dengan ini gitu ya. Kalau ini dengan ini nggak mungkin bisa ya. Ini. Kalau ini nggak bisa karena dia mendapatkan arus yang sama-sama dari negatif atau sama-sama dari positif. Kalau di modul yang lama ini bukan NMC tapi MNC. Dari mana kita tahu sedangkan ini nggak ada tulisannya nih? Kita tahunya dari belakang juga sama aja. Ini C itu ini yang menuju kapasitor nih. Ini kapasitor ya. Jadi ini C. Sedangkan dia arusnya dapatnya dari mana? Kita lihat nih. C
Jadi arus kapasitor ini dapat arusnya dari sini. Nih, sama dengan sini. Dari sini dia menuju ke kapasitor dan menuju ke sini. Artinya yang ada kapasitor itu C, yang satunya lagi adalah N, yang beda sendiri ini adalah M. Ya. Jadi kalau pada saat pemasangan kipas indoor itu ada kabel yang harus ditukar. Jadi kabel yang di atas itu, yang di indoor itu, yang urutan ini nih, N dan M harus ditukar. Jadi dipotong, ditukar posisinya. Ya. Coba nanti saya tunjukkan yang di atas. Jadi ini kita lihat ya. Ini kalau yang posisi awal ini sebelum diubah ini, sebelum dipotong urutannya adalah M, N, C. Jadi ini M, ini N, ini C. Berhubung modulnya sudah ganti yang baru, urutannya ini N-nya ini harus ditaruh di sini. Sedangkan M-nya kita taruh di tengah. Jadi ini harus dipotong di sini ya. Dipotong, kemudian disambung. Jadi yang putih dipotong, disambung dengan yang coklat. Sebaliknya yang coklat ini dipotong, disambung dengan yang putih. Ada permasalahan lain yang sering terjadi, yaitu arah putaran kipasnya ini terbalik. Kalau arah putaran kipasnya terbalik, maka yang N-nya itu ditukar dengan yang C. Jadi seandainya ini kita mengalami misalnya ini kasus lain ya, bukan kasus ini, ada kipas yang terbalik gitu arahnya gitu, yang diubah adalah yang N dan C-nya. Jadi posisi kapasitor ini menentukan arah putaran kipas. Jadi kalau pemasangannya misalnya gini, jadi misalnya dalam gambar ini adalah C, ini adalah M, ini adalah N, ini N, ini M, ini C. Kalau arah kipasnya terbalik, maka yang C ini ditukar dengan yang N. Jadi kabel yang di atas itu diputar, dibalik, yang N ditukar dengan yang C. Jadi nanti posisi gambarnya akan jadi ini kan aliran ini kan mengalir ke sini, sedangkan ini mengalir ke sini. Nanti otomatis arah putarannya berbalik. Ada satu lagi untuk mengetahui NMC pada soket ini, soket yang dari dinamo ini, itu bagaimana caranya? Jadi NMC itu kita ketahuinya dari hambatannya. Hambatan antara N dan C itu paling besar. Jadi ini di sini kita lihat ini N dengan C. Ya, jadi saya ulang. Hambatan antara N dan C itu paling besar. Di sini 461 ohm ya. Sedangkan untuk kaki lain 214 dan 246. Jadi yang paling besar ini adalah N dan C. Yang tengahnya jadinya adalah M ya. N dan C itu nanti yang akan satunya menuju kapasitor, satunya yang langsung tanpa kapasitor itu ya. Jadi hambatan antara N dan C itu adalah hambatan yang paling besar. Karena dia akan melewati dua gulungan. Sedangkan antara M dan N atau M dengan C itu hanya melewati satu gulungan. Jadi ini hambatannya lebih kecil ya.
Saya rasa cukup sekian dulu tutorial kali ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Jika Anda suka, Anda like, share, dan kalau berkenan silakan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.